Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rahmatunisa dari Prodi Pendidikan Matematika. Semester 1. Nomor induk mahasiswa 2023 3949 00011. Saya di sini akan menjelaskan biografi dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Ibu Nyai Nafisa. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Juli 1914 di Desa Tepireng, Jombang, Jawa Timur. Jadi, dapat dikatakan bahwa Kiai Haji Wahid Hasyim lahir dari keluarga dengan tradisi Islam dan kehidupan pesantren yang sangat kuat. Sejak kecil, Kiai Haji Wahid Hasyim sudah belajar ilmu agama kepada sang ayah, yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Tepireng. Sejak umur 5 tahun, beliau sudah belajar membaca Al-Quran, dan memasuki umur 7 tahun, beliau sudah mulai ikut belajar di dalam kelas pesantren dengan mempelajari beberapa kitab dasar. Kiai Haji Wahid Hasyim memang dikenal sebagai anak yang cerdas. Di usianya yang memasuki umur 12 tahun, beliau sudah diperbolehkan untuk membantu mengajar murid lain yang ada di bawahnya. Memasuki usia ke-13 tahun, beliau diutus oleh ayahandanya yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk berkelana ke berbagai pesantren dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Pesantren pertama yang didatangi oleh Kiai Haji Wahid Hasyim adalah pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Khozin Panji. Lalu beliau juga belajar di Lirboyo Kediri. Setelahnya Kiai Haji Wahid Hasyim sempat pulang dan meneruskan belajarnya di Tepireng. Meskipun Kiai Haji Wahid Hasyim tidak sempat merasakan belajar di sekolah modern, namun di usianya yang ke-15 tahun, beliau tidak hanya menguasai bahasa Arab saja, namun beliau menguasai bahasa Latin hingga Belanda. Ini dikarenakan Kiai Haji Wahid Hasyim memiliki sepupu yang merupakan lulusan sekolah Belanda, sehingga keduanya bisa belajar bersama. Pada tahun 1932, Kiai Haji Wahid Hasyim beliau pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, juga sekaligus memperdalam ilmu agamanya. Kiai Haji Wahid Hasyim menetap di Mekah kurang lebih selama 1 tahun, barulah kemudian ia pulang ke tanah air. Sepulangnya ke Tepireng, Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi pengajar di pesantren milik ayahnya itu. Ketika membantu kepengurusan pesantren Tepireng, Kiai Haji Wahid Hasyim memberikan ide yang cukup penting dalam perubahan sistem pendidikan. Ia mengusulkan kepada ayahnya agar pesantrennya ini juga menerapkan pola pembelajaran pesantren yang klasikal, yakni membagi santri ke beberapa tingkatan kelas secara formal layaknya sekolah modern. Haji Wahid Hasyim juga mengusulkan agar di pesantrennya tidak hanya diajarkan ilmu agama saja, melainkan ilmu pendidikan umum juga, seperti halnya geografi, sejarah, matematika, dan lain-lain. Memang usul yang diajukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim ini belum diterapkan oleh sebelumnya. Gantinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku sang ayah mendirikan madrasah Nizamiyah pada tahun 1934. Nah, ini dikelola oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dengan sistem pendidikan yang ia inginkan, di antaranya dengan menerapkan kurikulum yang memasukkan pelajaran umum. Selain itu, Kiai Haji Wahid Hasyim juga mendirikan organisasi Ikatan Pelajar-Pelajar Islam atau yang disingkat IKPI, yang merupakan wadah untuk para santri untuk berorganisasi. Tahun 1938, Kiai Haji Wahid Hasyim mulai mengaktifkan diri di Nahdlatul Ulama. Beliau memilih memasuki Nahdlatul Ulama bukan hanya semata-mata karena ini adalah organisasi yang dibentuk oleh ayahnya, tetapi juga karena pertimbangan yang matang, di mana ia melihat Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang baik dan memiliki potensi besar dalam memajukan umat Islam di Indonesia. Pada tahun 1939,
Kiai Haji Wahid Hasyim menikah dengan Nyai Solihah dan dikaruniai 6 orang anak. Pada tahun 1939 juga, beliau mulai aktif di organisasi Majelis Islam ala Indonesia atau disingkat MIAI, yang merupakan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Partai Serikat Indonesia, dan lain-lain. Namun pada tahun 1941, Kiai Haji Wahid Hasyim mengundurkan diri dari berbagai jabatan organisasi yang ia pegang. Hal ini dikarenakan Kiai Haji Wahid Hasyim merasa tugasnya menjadi lebih berat dan lebih sibuk. Sedangkan ia juga dimintai oleh ayahandanya, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk kembali mengasuh pesantren Tebuireng. Haji Wahid Hasyim juga beberapa kali menduduki sebagai Menteri Negara serta Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika Partai Masyumi berdiri pada November 1945, Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang tergabung di dalamnya. Ia aktif di Masyumi hingga pada tahun 1952, dan Nahdlatul Ulama lalu memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Setelah Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi, Kiai Haji Wahid Hasyim sempat memprakarsai berdirinya Liga Muslim Indonesia, yaitu sebagai wadah federasi untuk partai Islam yang ada di luar Masyumi. Di antaranya yaitu Partai Serikat Islam Indonesia hingga Partai Tarbiyah Islamiyah. Pada tanggal 18 April 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim beserta rombongannya mengendarai mobil dari Jakarta menuju Sumedang untuk menghadiri sebuah rapat Nahdlatul Ulama. Namun di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi oleh Kiai Haji Wahid Hasyim mengalami kecelakaan dan beliau dinyatakan meninggal. Haji Wahid Hasyim kemudian dimakamkan di Jombang berdekatan dengan makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku sang ayah yang beberapa tahun sebelumnya telah wafat terlebih dahulu. Kiai Haji Wahid Hasyim meninggalkan 6 orang anak dari pernikahannya dengan Nyai Solihah yang merupakan putri dari Kiai Haji Bishri Syansuri yang juga merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Antaranya anaknya yang terkenal luas yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur yang merupakan presiden keempat Indonesia, dan juga Sholahuddin Wahid, penerus kepemimpinan pesantren Tebuireng. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.